Halo teman-teman, selamat datang kembali di Petualangan Hayuni Yokta. Pada segmen kali ini, kami akan mencoba mengulas sosok yang kerap kali diperbincangkan dan membuat merinding para perempuan. Siapakah sosok itu? Sebelum turut berpetualangan bersama kami, pastikan untuk subscribe, nyalakan tanda loncengnya, like dan share video ini. Kritik ataupun saran dapat teman-teman tulis di kolom komentar atau email kami di hayuniyokta@gmail.com. Genderuwo atau genderuwo sering sekali disebut sebagai jin atau makhluk halus yang sering sekali mengganggu manusia, terutama menggoda perempuan. Genderuwo digambarkan sebagai manusia yang memiliki badan tinggi besar dengan bulu di sekujur tubuhnya. Apakah benar begitu? Lalu adakah kisah menarik dari genderuwo? Berdasarkan penglihatan salah satu tim kami, genderuwo memang memiliki wujud seperti manusia, bertubuh tinggi besar, dan memiliki bulu di sekujur tubuhnya. Hal menarik berdasarkan cerita salah satu tim kami, genderuwo dapat merubah wujudnya menjadi seperti manusia pada umumnya, tanpa bulu di sekujur tubuhnya. Genderuwo juga dapat masuk ke dunia manusia dan berinteraksi langsung dengan manusia, bahkan dapat membo-membo alias merubah wujudnya menjadi sosok yang kita kenal dan melakukan interaksi. Bagaimana bisa begitu? Pernahkah teman-teman bertanya, bagaimana cara mereka melakukannya? Mengapa mereka memiliki kemampuan tersebut? Kami akan mencoba untuk mengulas kisah tersebut. Tapi sebelumnya, kami akan memperkenalkan sosok yang telah membantu kami bercerita, dan kami biasa memanggilnya Wak. Sosoknya dapat teman-teman lihat pada sketsa yang telah salah satu tim kami buat. Ora ngono. Ngene sak tenane, Mbak. Piye leku mulai? Wis kebacut elek aku lan bangsaku ki. Berdasarkan pertemuan kami dengan Wak, genderuwo bukanlah jin, melainkan jelmaan. Hasil kisah balik masa lalu salah satu tim kami dengan Wak, pada awalnya genderuwo memiliki nama atau sebutan Gandharva. Wujudnya pun sangat berbeda dengan wujudnya yang sekarang. Dahulunya, mereka memiliki wujud seperti manusia pada umumnya, tetapi memiliki postur yang lebih tinggi dan bagian wajahnya, terutama di bagian mulutnya, sedikit memiliki moncong dan lebih berbulu dibandingkan bagian tubuh lainnya. Inilah yang menjadikan mereka sedikit menyerupai kera. Tempat tinggal mereka dahulunya bukanlah di dunia yang berdampingan dengan dunia manusia, namun berada di salah satu tempat di bagian atas yang tidak dapat kami sebutkan. Hal yang mendasari pemindahan tempat tinggal mereka diakibatkan oleh salah satu anggota mereka yang memang memiliki sifat kurang baik sehingga seringkali membuat ulah dengan cara sering menyusup ke dunia manusia dan akhirnya atas perintah Sang Yang Wenang mereka dipindahkan bukan di dunia manusia tapi di antara dunia manusia dan dunia kematian. Namun, tidak menghapuskan kekuatan yang memang dimiliki, yakni berubah wujud, karena sebenarnya
Mereka diberi misi untuk mengingatkan manusia. Wujud yang dimiliki pun tidak banyak dirubah. Hanya bulu yang ditumbuhkan pada sekujur tubuh sehingga menutupi sosok aslinya. Lalu, mengapa cerita yang beredar mengenai genderuwo sangatlah negatif? Sebenarnya sama seperti manusia. Mereka pun terbagi menjadi banyak sekali golongan. Garis besar dari golongan tersebut adalah baik dan kurang baik. Golongan kurang baik dari mereka memang kerap sekali membo-membo dan melakukan interaksi dengan manusia, sedangkan golongan baik dari mereka masih bersitegas pada misi yang harus dijalankan, yakni mengingatkan manusia dari banyak hal, salah satunya akan perbuatan tidak baik. Bagaimana cara mereka mengingatkan? Pernahkah teman-teman sedang berjalan, lalu seperti dipanggil seorang teman, padahal tidak ada siapapun? Atau pernahkah teman-teman sedang berjalan, lalu merasa seperti ada yang mengikuti? Atau bahkan, pernahkah teman-teman bertemu seorang teman untuk diberitahu sesuatu, padahal teman tersebut sedang berada di luar kota atau bahkan lama tidak berjumpa? Memang tidak selalu, tapi rata-rata hal tersebut adalah cara yang dilakukan oleh genderuwo untuk berinteraksi. Mereka berinteraksi untuk mengingatkan manusia akan beberapa hal, seperti jangan memilih jalan yang salah dan lebih berhati-hati. Hal lain yang ingin kami sampaikan adalah banyak di antara golongan baik genderuwo yang memiliki agama. Kepada kami, Wak bercerita, hampir 90% genderuwo memiliki agama yang dianut. Sama seperti manusia, mereka memiliki kepercayaan bahwa ada kekuatan dan penguasa yang jauh lebih besar dibandingkan mereka. Namun, agama yang mereka anut tidak menjadikan mereka terkotak-kotak berdasarkan agama. Mereka tetap berkumpul menjadi satu, bahkan saling bekerja sama dalam menjalankan misi untuk mengingatkan manusia. Bahkan mereka juga tidak memandang agama manusia yang mereka ingatkan. Semua itu mereka lakukan demi keseimbangan semesta. Mungkin Dora percaya bab kuwi, Mbak. Tapi kuwi tenan. Ya kaya bangsamu to. Lek ana sing apik lan ora, uga ana sing beling lan ora. Ya gandeng bangsaku yen beling kebangetan lan wis terkenal ngono dhisik, dadi sing ora beling ya ora kanggo. Oh iya, berdasarkan penglihatan salah satu tim kami, genderuwo memiliki bulu yang berwarna hitam yang terkadang bercampur coklat kemerahan. Namun tidak ada satu pun yang berwarna atau memiliki bulu putih. Apabila teman-teman pernah mendengar cerita bahwa terdapat genderuwo yang berbulu putih, mungkin yang dimaksud adalah golongan dari genderuwo, yakni golongan baik atau putih, dan golongan kurang baik atau hitam. Namun, kami dapat menegaskan bahwa hal tersebut tidak terkait dengan warna bulu yang dimiliki. Satu kisah lagi yang perlu kami sampaikan. Pernahkah teman-teman mendengar cerita bahwa apabila ada bau telo dibakar, diyakini di sana terdapat genderuwo? Benarkah hal tersebut? Ya pancen bener, Mbak. Aku lan bangsaku seneng telo. Ning lak ana critane. Berdasarkan keterangan Wak, genderuwo memang memiliki kegemaran menyantap telo atau singkong, dan hal ini karena peristiwa pemindahan tempat yang telah kami sampaikan yang hanya diakibatkan oleh satu genderuwo, tapi berdampak pada seluruh golongan genderuwo. Ketika mereka tiba di dunia antara, santapan yang mereka temukan pertama kali adalah telo. Maka,
mereka menenangkan diri dari amarah akibat ketidakadilan tersebut dengan makan. Maka muncullah istilah telo yang berasal dari kata tinimbang ati gelo atau daripada hati kecewa. Selain itu, apabila di tanah Jawa, telo memiliki filosofi neteli barang sing ala, yang berarti daripada menyimpan amarah dalam hati dan menimbunnya menjadi sampah, lebih baik mengeluarkan sedikit demi sedikit masalah yang ada dan bukan menumpuknya di dalam hati. Lalu mengapa bau yang terasa seperti telo bakar? Memang secara tidak kasat mata, berdasarkan penglihatan salah satu tim kami, genderuwo memang membakar telo terlebih dahulu sebelum menyantapnya. Namun, sebenarnya hal itu berkaitan dengan filosofi yang telah kami sampaikan. Kegiatan tersebut adalah sebuah lambang dari kegiatan membakar masalah. Maksudnya, daripada menyimpan masalah atau gerundelan ati sing bakal dadi sampah, lebih baik dibakar dan dilebur supaya hati lebih tenang dan dapat merasakan serta belajar langsung mengenai legowo atau ikhlas. Jadi, dalam kisah Hayuni Yokta kali ini, kami ingin menyampaikan kebenaran dan stigma yang berkembang di masyarakat mengenai genderuwo. Belajar dan memiliki rasa ingin tahu akan banyak hal memang baik, tapi usahakan untuk selalu melihat dari berbagai sisi. Tidak hanya terpatok pada satu sisi saja. Ingat ya teman-teman, sebuah bola yang bulat tetap memiliki sisi. Menarik sekali bukan petualangan kali ini? Hal-hal menarik apa lagi yang ingin teman-teman ketahui? Tulis di kolom komentar ya. Dan pastikan untuk subscribe, nyalakan tanda lonceng, like dan share video ini. Sampai jumpa di kisah Hayuni Yokta selanjutnya. Matur nuwun.